Semuanya sih hampir rata kalau sekarang. Jadi susah ditebak mana yang menang, mana yang kalah gitu kan. Tapi kan Persib 3 kali main menang terus. Ya itu bagus. Tapi liganya om berhenti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo bro and sis, boys and girls. Seperti janji Bung Yuki, memang ini agak mendadak karena memang pemain bola ini semuanya serba mendadak. Jadi pada episode kedua head to head Liga Top Score kali ini, Bung Yuki menghadirkan dua penggawa timnas yang juga kalian tahu pasti semua sudah kenal, yang notabene adalah alumni Liga Top Score edisi pertama tahun 2011. Oh masih ingat betul itu mainnya di lapangan Kohanutnas ya Bi ya Jola ya. Kohanutnas Halim. Nah, itu memori yang luar biasa pasti buat kalian, bersejarah. Itu sejarah kalian menapak sebuah kompetisi, karena dulu kan zaman kalian kan banyak kan turnamen festival ya, nggak ada yang kompetisi model Liga Top Score ya. Ya, jadi Jola dan Abi ini adalah angkatan pertama alumni Liga Top Score angkatan pertama 2011. Ini mereka bukan hanya dua mereka saja ya, tapi ada juga pemain-pemain lain. Ada Riyandi juga ketika itu, ada Samuel juga ya, terus ada Lutfi Kamal juga. Jadi ini hanya sebagian aja. Jadi kebetulan pada sore hari ini mereka semua available dan kita akan coba tanya-tanya tentang sedikit nostalgia lah Bi ya, Jola ya, ketika pengalaman waktu kecil dulu. Kalian bayangin ketika dulu kalian ikut kompetisi usia muda, ikut Liga Top Score, dengan kalian lihat sekarang ya begitu banyak kompetisi usia muda, apa yang bisa kalian simpulkan gitu dari potret itu gitu loh, dulu dengan sekarang gitu. Di mata aku sih ya sekarang pastinya fasilitas lebih bagus ya daripada dulu. Kemarin sempat datang ke event yang Liga Top Score pembukaan itu juga mainnya udah di lapangan sintetis, artificial. Ya. Yang pastinya bagus buat anak-anak sekarang. Fasilitasnya lah lebih melengkapi. Ya mungkin beda ya dulu sama sekarang. Mungkin dulu lebih ke jarang yang adanya liga. Sekarang Liga Top Score kan hampir setiap tahun gitu kan. Dulu cuma festival kecil lah. Dengan adanya Liga Top Score setiap tahun ini bagus juga buat anak-anak usia dini untuk bisa mengetahui liga sebelum ke liga sesungguhnya gitu. Ini kan di Liga Top Score, nanti ada ke profesional kan liga juga gitu. Nah ini bagus sih. Are you sure about that? Secara finansial mengganggu kalian nggak nih? Kan udah ada kalau nggak salah kesepakatan dari klub ya untuk penyesuaian gaji selama masa pandemi ini. Gimana tuh, Jola? Yang pastinya ganggu lah. Kalau misalnya kan kita penghasilan dari bola kan, ya bola. Ya pastinya sangat berpengaruh sih menurut bola gitu. Karena kan lumayan juga kan dipotongnya kan besar juga. Persib potong berapa? Sama 25%. Kita dapat 25%. Iya. Oh kalau Madura kayaknya nggak dipotong ya Madura ya? Madura full. Madura dipotong, paling awal dipotong. Wow. Tapi kalian bisa secara umum kalian bisa pahamin, bisa terima situasi ini gitu. Bisa. Ya mungkin sekarang persaingannya lebih ketat, lebih rata gitu dari Persib ke tim. Nggak ada tim besar, tim kecil, semuanya sih hampir rata kalau sekarang. Jadi susah ditebak mana yang menang, mana yang kalah gitu kan. Tapi kan Persib 3 kali main menang terus. Ya itu bagus. Tapi liganya om berhenti. Sayang kali lagi menang, apalagi kalau udah liganya berhenti kan itu Persib juara om. Nah kemarin itu waktu SEA Games tuh gimana sih ceritanya, kita bisa miss gitu ya di partai final lagi ya, sayang banget tuh. Abi nih yang mungkin bisa cerita dulu nih. Jadi kita mungkin kemarin bukan kalah di skill, bukan kalah di mungkin di taktikal aja. Di taktikal mereka kalau aku rasa pribadi lebih siap semua. Taktikal mereka udah siapin, udah tahu kelemahan kita. Nah, mungkin itu yang masih miss kecil dari tim kita sih. Kita sepertinya nggak ada apa-apanya gitu loh. Sebenarnya apa tuh
perbedaannya itu yang membuat kita kok sulit sekali untuk bisa sampai di level yang jauh gitu di antar klub gitu? Sempat mempertanyakan juga kenapa bisa gitu. Cuman ya kalau dilihat secara tim luar kayak Jepang atau Korea yang udah jauh di atas kita, mungkin taktikal mereka lebih memahami satu sama lain, dan apa yang coach perintahkan tuh pemain sudah ngerti gitu berarti kan. Kalau skill, kecepatan dan apa ya aku yakin sih kita nggak kalah. Cuman mungkin taktikal dan knowledge, kepintaran antar pemainnya kita masih di bawah Jepang sama Korea lah, masih jauh. Ya enggak sih, kalau menurut aku ya mirip-mirip aja, soalnya filosofi Indonesia kan dulu kan Villanesia juga kan. Dan pasti pelatih ngambil dari sini juga, dan sekarang udah ada tambah UEFA Pro kan, lisensi. Nah itu yang pasti makin bagus lah, dan kedepannya pasti bertambah untuk pelatih-pelatih dan liga-liga kita juga yang akan dilatih oleh pelatih dengan lisensi itu gitu. Ya kalau secara perbedaan nggak ada beda jauh sih, pasti mirip-mirip juga Mike. Gimana Jola? Ya mungkin hampir sama sih, nggak beda jauh, soalnya kan kita Indonesia bertubuh mungkin nggak gede-gede kan, kecil, jadi main cepat bola pendek kan. Dari satu pelatih yang Jola alami di timnas sampai semuanya pada kayak gitu strateginya, pelatihannya gitu. Jadi nggak beda-beda jauh lah setiap pelatih yang ngelatih timnas Indonesia gitu. Gimana caranya supaya mental bermain di lapangan nggak down ketika kondisi pemain di lapangan lagi nggak menguntungkan? Memberi semangat sih kalau Jola sendiri ya, kalau lagi kalah posisi kita harus terus semangat aja, harus saling dukung, saling semangati, jangan saling menyalahkan gitu. Pelatih terbaik versi kalian? Kalau lokal Coach Rahmat Darmawan. Cari aman Abi nih. Pelatih lu Jol. Cari aman Jol. Ya kalau ya sama Robert ini aja sama. Messi atau Ronaldo? Messi. Alasannya? Pasti Messi udah lah. Alasannya? Kaki kiri. Ayo jawabnya, selain gitu apa? Selain kaki kiri apa? Kan dua-duanya hebat nih, pasti kalian punya. Ya cara mainnya. Oh, cara mainnya. Iya, aku kagum saja sama bakat dia. Kalau Ronaldo kan lebih kerja keras, dia bentuk sendiri kan. Dia udah dari talent dari lahir kan. Tapi kan Bi dan Jola talent juga ataupun gift nggak cukup kan? Ya itu aku kayak ngeliat Zola di Uni Bandung lawan Jeva itu kan kalah Jeva 4-0 itu. Zola udah kayak Messi tuh di situ. Ceritakan pengorbanan yang paling besar untuk menjadi pemain bola profesional. Apa? Pengorbanan jauh dari keluarga sama pendidikan. Jadi pendidikan harus dikorbanin gitu? Gak kan Om tanya kita pengorbanan paling besar kan? Oke. Nah, kalau di diri aku kenanya waktu di pendidikan sama jauh dari keluarga. Pendidikan itu jadi kamu harus milih ya prioritas kemana gitu ya? Enggak, maksud aku waktu aku sekolah di Spanyol itu kan 5 tahun tuh, nah otomatis pendidikan di Indonesia kan nggak mungkin dapet. Justru malah belajarnya di karena kulturnya Spanyol, jadi sempat lost aja. Kalau Jola apa pengorbanan yang paling besar untuk jadi pemain bola profesional? Pengorbanan paling besar mungkin waktu lah. Soalnya kita sebab orang bijak sekali anak muda. Iyalah. Terus. Ya kan kita waktunya cuma ke lapangan, istirahat, nggak banyak kayak orang-orang lain gitu yang menjalankan kehidupan nice. Untuk Abi dan Jola pernah nggak sih ngerasain yang namanya terpuruk dalam karir? Kalau pernah, gimana cara kalian bangkit dan motivasi diri kalian sendiri untuk tetap mengejar mimpi sebagai pemain profesional? Karena pertanyaan ini sebagai inspirasi juga bagi kami para pesepak bola muda. Apa nih? Pernah aku ya pas cedera itu. Oh gitu ya? Cedera kemarin. Terus motivasinya ya karena banyak juga, dan ada abang seniorku juga Iksan Kurniawan itu yang dari Sriwijaya kan. Dia malah udah lebih parah, udah operasi kanan, operasi kiri itu, operasi lagi sampai 3 kali ya, tetap masih ada kemauan gitu. Jadi ya lihat aja inspirasi yang terdekat. Inspirasi yang terdekat ya, oke. Hey, that's pretty good. Siapa pemain di Liga Indonesia yang Anda ingin satu tim dengannya? Evan Dimas. Oke, kalau Jola?
udah pensiun, udah pernah di Eka Ramdhani. Itu tuh idola kecil waktu di Uni tuh foto bareng dia pertama kecil waktu masih kecil foto bareng Eka. Tapi alhamdulillah kesampaian kemarin. Tapi sempat main bareng nggak? Sempat sih sebentar, cuman ya waktu liga dia sebelum pensiun kan itu di Persib bareng. Oke. Oh iya sempat itu ya. Oke. Kalau Abi Evan Dimas, berarti ini dua pemain ini, Evan Dimas dan juga Eka Ramdhani, ini dua pemain yang inspiring ya buat kamu ya.